Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, masih membahas seputaran rumus-rumus Excel ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah rumus min, max, min if sama max if. Terlihat dari namanya min dan max pasti sudah terlintas ya dalam pikiran teman-teman. Kalau min itu kita anggap minimal, yaitu berarti kecil. Lalu apa fungsinya di Excel? Kita bisa langsung asumsikan bahwa min itu adalah minimal, artinya mengambil nilai yang kecil, sedangkan max ya maksimal yang paling terbesar dalam deretan angka atau rentang yang kita pilih. Langsung saja di sini saya praktekkan. Untuk pertama min dulu ya, rumus min. Kemudian nanti max. Kita buat datanya adalah seperti ini. Misal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat sebuah tabel seperti ini. Anggap saja ini kolom ini kita ajak bebas, kemudian ya kita buat kolom, ini kolom A dan kolom B. Nilai min jika kita ambil dari kolom ini, struktur dari rumus min sendiri itu yaitu ketika kita diketik yaitu number 1, number 2 dan seterusnya. Kita juga bisa main blok seperti ini dan kita enter. Dan kalau max kita enter juga, jadi seperti ini. Jadi jelas ya, kalau min kita pilih rentang yang kita blok, kemudian akan muncul nilai minimal dari rentang yang kita pilih, yaitu dalam rentang ini ada nilai 2, kemudian maksnya 7. Lalu gimana jika rumus min atau max itu kita terapkan dengan rentang yang isinya sebuah huruf bukan angka? Kita coba seperti ini, sebuah huruf ya, yang terjadi adalah 0. Kalau max yang terjadi juga akan 0. Oke, baik teman-teman. Lalu gimana kalau itu di sebuah kolom min dan max itu ini teman-teman, ini kan kita lihat bloknya sampai bawah ya. Di sini ada beberapa sel yang kosong. Jadi sel yang kosong itu ketika dirumus di blok seperti tadi itu, maka ini diabaikan. Jadi yang dihitung yang ada angkanya. Kemudian kalau logika true sama true dan false, apa ini namanya? Kadang ada nilai yang hasilnya seperti ini, false. Ini juga tidak dianggap sama min sama max. Kemudian kasus yang kedua, jika min sama max itu kita tulis rumusnya bukan main seperti blok seperti ini ya, kita tulis seperti ini. Misal kita uji coba bersama-sama ya, kita misalkan nilai min, nilainya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada true sama false. Anggap saja kalau min yang kecil ya false, seperti ini. Nah, dalam rentang seperti ini ternyata false itu dianggap, artinya false itu 0, itu dianggap. Seperti ini dari teman-teman. Karena ini ada true, nilai terkecil adalah 1. Nilai terkecil itu ngambil dari yang true, bilangan true ini dianggap 1, nilai min. Kalau ini ada false itu dianggap 0. Ternyata rentang seperti ini, jadi ada pengecualian untuk rumus min. Ketika tadi saya sampaikan bahwasanya kalau selain angka itu akan dianggap 0. Ternyata kalau ada kita sebut value
seperti logika lah, itu true dan false. Anggap aja kalau ada value seperti ini, true ini itu dianggap angka 1 dan false dianggap angka 0. Jadi seperti ini ketika kita, tapi ini berlaku ketika isi dari rumus itu ditulis seperti ini, bukan lagi seperti ini. Kalau di blok seperti ini, true dan false itu diabaikan, termasuk ini maksnya juga diabaikan. Kemudian kita gunakan angka, misal 7 kita petik, ternyata 7 dipetik. Ketika di blok seperti ini, bilangan 7 ketika ada tanda ini juga diabaikan, jadi dia tidak dianggap nilai max. Tapi kalau di sini kita tulis satu persatu, meskipun 7 itu kita buat sebuah string ya, anggap saja ini string, maaf di sini maksudnya, kita buat seperti ini, misal kita buat 7 ada stringnya, maksimal, rumusnya max. 7 ditulis seperti ini, 7 ditulis string, kalau dalam penulisan rumus seperti ini itu masih dihitung, tidak diabaikan. Tapi kalau di blok seperti ini bilangannya, maka angka 7 itu diabaikan. Paham maksud saya ya? Saya ulangi lagi. Pertama, rumus min dan max itu ada perbedaan ketika ditulis dengan langsung melakukan blok pada sel yang dituju, rentang sel yang dituju, dengan ditulis manual seperti ini. Ini kan ditulis satu persatu 2,3, jadi dia tidak ngambil dari sebuah sel. Jadi seperti ini. Ketika dia main blok seperti ini, true dan false itu diabaikan, termasuk yang angka string yang ada tanda petiknya di depannya, dianggap teks ya, anggap saja ini sebuah teks. Jadi ini tidak dihitung. Jadi nilai maksimalnya di sini 6. Kemudian nilai min yang seharusnya itu ada ini bilangan true yang artinya 1, ini juga tidak dianggap, ini hasilnya 2, maksimalnya 6. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yaitu ketika ditulis satu persatu, kita tulis panjang seperti ini, dikasih jarak antar angka itu kita pakai koma, maka ketika ada teks, ini anggap saja tujuannya teks karena kita petik 2 seperti ini, kita kurung, itu juga dianggap angka. Buktinya apa? Ini di rumus max 7 yang seharusnya kalau kita gunakan rumus yang atas pakai blok, 7 sifatnya teks, tidak akan dianggap atau diabaikan, tidak dihitung, tidak dianggap sebagai angka. Tapi kalau di bawah ini, di rentang ini, 7 itu dianggap sebuah angka meskipun dia formatnya teks karena dikurung oleh petik 2. Kemudian untuk nilai true dan false, yang true itu 1, false itu 0. Nah, true dan false itu tidak diabaikan. Jadi true dan false dianggap, karena ini min, berarti mana yang lebih kecil antara true dan false, yaitu yang false, yaitu 0, bilangan 0. Coba kita pakai terus seperti ini, pasti 1 karena yang minimal di sini 1, ini anggap 1 dan ini 0, 1, 2. Beda dengan yang di blok seperti ini diabaikan, langsung kita mengacu yang angka, dan yang string tidak dianggap. Kemudian rumus yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai min sama max pakai if. Itu bagaimana? Kita lihat strukturnya. Kalau pakai if, kita tulis di sini anggap saja ada kondisi juga ya, A B ini A B anggap aja acak seperti itu. Strukturnya dari min sendiri kita tulis seperti ini. Ternyata di dalamnya itu ada blok, min if maksud saya, kok tidak ada tadi.
kita pilih ranknya dulu, rentang dari sel-sel yang akan dicek ya. Kemudian kita kunci, kemudian kita anggap kriteria yang mana, kolom kriterianya, kemudian kita hitung yang A seperti ini. Jadi di antara rentang ini kemudian yang sebelahnya A itu yang minimal berapa ya, pasti 2 karena 2. Kemudian true dan false itu diabaikan, termasuk string 7 ini nanti juga diabaikan. Kita coba ya, ini rumus ini kita tulis juga di sini. Kita pakai max if ini juga 5 karena maksimal dari yang kondisinya kolom sebelahnya itu 5, kolom sebelahnya itu A, maka ada di kolom 5 yang maksimal. Untuk pemberlakuan pembedaan seperti ini ditulis di blok atau ditulis satu persatu manual seperti ini sama, cuma untuk rumus yang ada if-nya itu kita ketambahan kondisi sebuah kondisi apa ini ya, kondisi tertentu, kita tambahkan kondisi tertentu untuk melihat angkanya, kondisi tambahan lah, bukan hanya melihat atau langsung ke value atau ke rank yang kita cari minimal atau maksimalnya. Jadi ada tambahan kondisi seperti ini. Ini kalau tidak salah pemakaian kondisi ini juga bisa panjang sampai seterusnya. Ini kriteria 1, ranknya rank 1 kriterianya apa, rank 2 kriterianya apa, dan seterusnya sampai panjang pun tak terbatas ini sepertinya. Tapi ya tidak mungkin data sepanjang itu. Jadi ini video yang dapat saya sampaikan teman-teman, yang jelas tambahan if itu ya pemberlakuannya hampir sama dengan rumus sum if, kemudian count if, dan average if atau yang lainnya yang ada if-nya itu ada pilihan rank dan kriterianya. Cuma yang saya tegaskan lagi di sini cuma pembedaan ya, pemberlakuan antara min yang ditulis dengan langsung melakukan blok pada rentang sel dengan yang ditulis manual seperti ini. Jadi mohon hati-hati nanti jika teman-teman punya data yang banyak sekali kemudian kita mau mencari min dan max, pastikan tidak ada yang dipetik seperti ini, karena ini akan diabaikan. Harus ini nanti errornya dihilangkan, jadikan convert to number, jadi ini berubah 7 seperti ini. Takutnya ternyata nilai max yang kita hitung atau sebaliknya nilai min yang kita cari ternyata itu kena petik, jadi teks seperti itu, jadi tidak dianggap. Mungkin kalau rumus yang ditulis manual seperti ini jarang sekali dilakukan ya, karena ya data sekarang sudah tertera di masing-masing sel, jadi kita mainkan rumus dengan langsung melakukan blok di sel yang kita tuju. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan terus saksikan video-video mengenai seputaran Excel selanjutnya tetap di channel saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.